Halo semua, pada video ini kita akan menjawab tuduhan tutu mulut. Tanpa ragu, enak amat orang Kristen boleh berbuat dosa karena dosanya sudah ditanggung oleh Yesus. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, kalau kita menganalisa tuduhan bahwa orang Kristen boleh enak berbuat dosa karena dosanya sudah ditanggung oleh Yesus, kita bisa melihat orang seperti apa yang melontarkan tuduhan itu. Pertama, orang itu mempunyai pemikiran bahwa berbuat dosa itu enak. Artinya, pada dasarnya orang itu senang untuk berbuat dosa. Kedua, kita mungkin berpikir bahwa orang yang memberi tuduhan itu kemungkinan tidak berbuat dosa karena dia diajarkan untuk menanggung dosanya sendiri. Namun kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya, orang itu tetap berbuat dosa. Dia hanya iri hati karena dia harus membayar semua dosa yang telah dilakukannya, sedangkan dia berpikir bahwa orang Kristen tidak perlu karena sudah dibayar oleh Yesus. Pola seperti ini persis seperti seorang maling yang ketangkep lalu berkata, Hei, jangan tangkap gue dong. kemudian dia sembarangan menunjuk orang lain dan berkata, Tuh, tangkap orang itu dong. Kenapa dia nggak ditangkap? Dia mencuri lebih banyak daripada saya. nah, apakah benar orang yang ditunjuk itu mencuri lebih banyak daripada dia? Nggak tahu. Dia cuma asal nunjuk dan berharap bisa lepas dari tangkapan karena mengalihkan perhatian. Artinya, orang itu memang pada dasarnya adalah maling, dan dia mencari berbagai alasan untuk membenarkan kejahatannya. Dia bahkan tidak segan-segan untuk memfitnah orang lain untuk membenarkan dirinya sendiri. Jadi, orang yang menuduh bahwa orang Kristen boleh enak berbuat dosa karena sudah ditanggung oleh Yesus, pada dasarnya adalah orang yang penuh iri hati. Dia iri melihat orang lain berbuat dosa, dan dia iri jika ada orang yang diampuni, sedangkan dia sendiri tidak diampuni. Nah, bagaimana caranya kita menjawab orang yang penuh iri hati seperti ini? Pertama, kita harus menjelaskan kepada mereka bahwa dosa itu bukanlah sesuatu hal yang enak. Namun, orang yang iri hati semacam ini biasanya tidak akan percaya kepada apa yang kita katakan. Bila kita katakan kepada mereka bahwa dosa itu tidak enak, mereka tidak akan percaya, bahkan cenderung akan menuduh kita berdusta. Jadi bagaimana caranya untuk memberitahu mereka bahwa dosa itu tidak enak? Kalau saya sih akan berkata seperti ini. Gini Dul, bagi saya berbuat dosa itu adalah sesuatu yang kotor dan menjijikan. Saya sih nggak suka berbuat dosa. Tetapi kalau menurut kamu berbuat dosa itu enak, silahkan aja kamu lakukan. Toh kamu percaya bahwa kamu akan menanggung dosamu sendiri kan? Silakan. Lakukan aja. Tapi saya sih nggak mau ikutan. Nah, biasanya sih kalau mereka digituin, mereka akan mulai berpikir. Tetapi kemudian mereka akan mulai sembarangan menunjuk dan mencari alasan untuk membenarkan keinginan mereka untuk berbuat dosa. Tuh, buktinya Belanda. Tuh, buktinya Amerika. Tuh, buktinya si ini. Tuh, buktinya si itu. Nah, apakah tuduhan mereka itu benar? Mungkin iya, mungkin juga enggak. Apakah perhatian kita perlu teralihkan ke apapun yang mereka tunjuk itu? Tidak perlu, karena kita tahu pada dasarnya orang ini hanya iri hati dan mencari alasan apapun untuk melakukan dosa. Jadi bagaimana caranya untuk menjawab orang semacam ini? Kalau saya sih akan menjawab seperti ini. Dul, kamu membuktikan bahwa orang lain salah, tidak membuat kamu menjadi benar. Kamu hanya membuktikan bahwa kamu adalah orang yang sama salahnya dengan orang lain. Setelah itu, biasanya saya pergi untuk meninggalkan orang itu. Karena menurut saya, tidak ada gunanya berbicara panjang lebar untuk memberi penjelasan kepada orang seperti itu. Hanya buang-buang waktu. Nah, saya tidak tahu apakah cara saya menjawab dan bersikap ini benar dalam menghadapi orang yang penuh iri hati untuk berbuat dosa seperti ini. Menurut kamu bagaimana? Apakah kamu punya cara yang lebih baik untuk menjawab orang yang penuh iri hati untuk berbuat dosa?
Kalau kamu punya cara yang lebih baik untuk menjawab orang yang penuh iri hati untuk berbuat dosa seperti ini, silakan tulis cara kamu di kolom komentar di bawah video ini ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, beserta kita. الله ندعوك أن تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة